Baik, yuk kita mulai kelasnya pada hari ini tentang fisiologi panca indera. Nah, fisiologi panca indera sendiri itu seperti yang kita ketahui ada 5 panca indera, di mana indera kita kan ada 5. Yang pertama itu ada kulit, mata, hidung, mulut, dan juga ada hidung. Nah, semua indera pembau itu nantinya akan diteruskan kepada otak kita dan juga pada otak kita nanti akan dijadikan supaya agar ditransmisikan, diinterpretasikan seperti apa rasanya itu. Dan juga diterima oleh panca indera yang ada di panca indera kita dan diteruskan ke batang otak kita. Nah, rangsangan ini seperti yang kita ketahui ada berbagai macam reseptor, jadi kalau mekanoreseptor itu bantu tangan kita ataupun seperti ada menekan tekanan dan juga ada getaran. Tapi kalau misalnya termoreseptor itu perubahan suhu, reseptor suhu yang mendeteksi dingin dan hangat. Kemudian ada nociceptor di mana itu adalah reseptor yang kita ketahui reseptor sakit gitu. Bisa secara kimiawi, magnetik, ada elektromagnetik itu deteksi cahaya pada retina mata. Kemudian ada kemoreseptor yang mendeteksi rasa pada mulut. Kimiawi, secara kimiawi. Kita lanjut lagi ke bagian reseptor penerima kulit. Nah, reseptor penerima rangsang di kulit ini ada berbagai jenis. Ada ujung bebas syaraf, Meissner corpuscle, dan juga expansive tackle receptor. Nah, bedanya kalau misalnya ini semua tuh ada masing-masing fungsinya dan juga letaknya. Kalau misalnya ujung bebas syaraf itu dia biasanya hanya sentuh dan tekan saja. Beda lagi kalau misalnya yang ada Meissner corpuscle, dia tuh sensorik bermielin tipe alpha beta, A beta, di mana dia tuh ditemukannya pada kulit yang tidak begitu berambut. Kemudian untuk kemudian ada Meissner corpuscle di mana dia itu ada yang tadi bermelin alpha beta A beta. Dia tuh biasanya di mana? Di yang bagian nggak berambut. Contoh nggak bagian berambut itu di bibir, di jari, ujung jari, dan juga lokasi yang tingkat sensasi sentuhnya tinggi. Kalau misalnya di lengan kan ada beberapa ada rambutnya, tapi kalau ujung jari, ujung bibir itu lebih sensitif. Kemudian ada Mercaldius hair and organ. Kalau hair and organ di sini di mana kalau dia tuh berikatan sama rambut di bawah rambut, hair and organ. Terus ada Mercaldius, dia tuh seperti Meissner corpuscle, mirip-mirip juga, tetapi di bagian yang ada rambutnya, inervasi dari serabut saraf besar. Kita lanjut lagi. Ada Ruffini ending. Ruffini ending ini dia memberikan sinyal continue pada misalnya kita udah sentuhnya lama, nah yang bekerjanya nanti itu ada Ruffini ending. Lalu ada Panisian corpuscle, ini Panisian corpuscle yang lebih bulat itu, di mana dia tuh ada yang sentuhannya cepat, sensasi sentuhnya cepat. Dia tuh yang terusin rasanya dari Panisian corpuscle. Begitu. Nah, selain tadi sensasi sentuh, ada juga sensasi getaran sama gelitik. Kalau misalnya sensasi getaran, dia tuh yang melibatkannya dari si Panisian corpuscle tadi, yang bulat itu tadi. Dia mendeteksi getarannya, diterusin nanti si getaran itu ke syaraf A beta. Lalu ada juga sensasi gelitik. Kalau sensasi gelitik ini, dia transmisi sarafnya yang lambat tadi, yang kecil dan gak bermielin. Terus sudah gitu biasanya dia selain geli itu gatel sama. Biasanya bisa teraktivasi juga kalau misalnya ada serangga yang gigit ataupun ada kutu yang berjalan di bagian sekitar yang ada di atasnya itu, di bagian epitel kulitnya. Nah, dari si ini tuh di mana namanya?
tadi reseptor-reseptor tadi itu dia tuh terusin nanti ke bagian saraf bagian otak kita, di mana nanti itu dia diterusinnya bisa lewat A delta yang rasa sakit, dan juga nanti diterusin lagi selain itu yang rasa sakitnya kronis, yang rasa sakitnya lama. Kalau cepet tadi A delta, kalau misalnya rasa sakitnya lama itu dari saraf C. Kalau yang biasa-biasa ini dari sarafnya A beta. Selain kulit tadi, ada juga reseptor lidah yang reseptor rasa. Nah, aktivitas reseptor ini ada 5 rasa utama yang bisa kita ketahui. Yang pertama itu rasa asam, substansi asam, dan juga intensi ion hidrogennya tinggi. Semakin tinggi ion hidrogennya, maka si asamnya itu semakin kuat. Lalu ada juga rasa garam, garam-garam ion. Contohnya garam tuh apa? Natrium. Nah, natrium ini beraktivitas di beberapa reseptor tambahan juga selain di reseptor utamanya. Nanti itu dia natrium tuh sebagai kation yang berikatan sama si reseptornya. Ada juga rasa manis. Rasa manis ini dia tuh karena berbagai reseptor yang datang. Contohnya seperti glukosa, glikol, alkohol, aldehid, dan itu tuh semuanya kadang-kadang dia bergabung menjadi satu. Jadilah reseptor rasa manis. Ada juga rasa asam. Rasa asam ini gimana sih? Rasa asam itu biasanya kita ketahuinya dengan ada kopi misalnya. Kopi kan sering ada rasa asam. Contohnya itu. Nah, itu tuh karena ada 2 komponen kimiawi yang organik. Nanti dia tuh bakal bergabung membentuk nitrogen containing compounds dan juga ada alkaloidnya. Di sini ada nitrogennya di dalam ikatannya tuh. Dan contohnya itu ada di kafein, nikotin, dan juga quinine sama strisin di situ. Nah, kalau umami yang biasanya itu gurih. Gurih itu karena ada ikatan L-glutamat, di mana kalau misalnya kita ketahui di sini tuh dari daging ataupun keju juga bisa terasa gurih. Kayak begitu. Nah, kalau udah tahu nih ada reseptor-reseptornya, kita juga di sini kan ada papilanya nih di lidah. 2/3 bagian lidah kan di sini ada dibagi ke nervus facialis. Di sini tapi kita terusin rangsangan sarafnya tuh ke nervus 5 dulu sebelumnya. Sebelum dia masuk ke nervus 7, dia bakal masuk ke nervus 5, kemudian ke chorda tympani, baru kita terusin ke nervus facialis. Terus lain cerita, kalau misalnya di bagian belakang 1/3 posterior lidah, dia bakal terusinnya ke bagian nervus glosopharyngeal. Kayak begitu. Nah, ini tuh dibagi-bagi kayak gini, dan juga kalau misalnya berdasarkan jenis papila, di sini ada 3 jenis papila utama. Papila yang paling belakang ini adalah papila circumvallata, dia tuh membentuk huruf V di bagian belakang dan juga bentukannya seperti jamur dia di bagian belakang. Besar-besar, bulat, dan seperti jamur. Lalu di sini juga ada fungiform sama ada foliata. Kalau misalnya foliata, dia tuh tersebar di lateral lidah. Kalau misalnya fungiform, dia tuh ada di 2/3 lidahnya ini, di 2/3 anterior lidah. Gitu. Terus di sini serabut rasa ini nantinya bakal diterusin tadi pertama ke nervus trigeminal, kemudian nanti bergabung ke chorda tympani. Terus dari chorda tympani baru kita terus beda lain cerita sama nervus glosopharyngeal, dan nanti diterusin ke batang otak juga ke gustatory area. Sama kalau misalnya yang di bagian epiglotis, dia nervusnya nervus vagus. Bedanya di situ. Jadi ada 3 nervus yang berperan di pengecapan ini. Nah, kalau misalnya kita udah tahu dari kulit, lidah, sama mata. Di mata ini detailnya ada pertama tuh ada bagian-bagiannya terlebih dahulu. Ada yang mata yang bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Kalau misalnya bagian luar itu contohnya kayak kornea, sklera gitu-gitu. Nah, di sini ada bagian tengah, ada contohnya ada lensa. Jadi anggapannya kalau kamera itu seperti mata kita mirip, ada aperturanya, ada diafragmanya. Apertura tuh buat yang ngatur cahayanya, buka tutupnya, sama diafragmanya juga sama. Di kita juga ada. Contohnya dari lensa ini sama sphincter-sphincternya.
Nih, lensa ini pertama bagiannya itu ada lensa, ada sprinternya. Di sini ada sprinter yang membentuk melingkar dan juga ada sprinter yang di pandangannya jauh kan kita harus membuat dia lebih pipih, ataupun kalau misalnya dekat kita harus bikin dia lebih konveks, lebih membulat seperti itu. Nah, nantinya kalau udah cahaya masuk kita terusin ke bagian retina. Retina sendiri itu nantinya kita akan ada bagi-baginya, bagi-bagi bagiannya. Kalau misalnya retina yang di bagian belakang mata kita itu ada sel batang sama sel kerucut. Sel rods dan sel cones itu bedanya. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita butuh ada yang warna putih atau warna oleh sel rod, sel batang aja. Beda sama kalau misalnya berwarna. Kalau berwarna itu dipengaruhi oleh sel kon, di mana sel kon ini ada warna biru, ada warna merah, dan juga ada warna hijau. Nantinya kalau misalnya ada warna yang nggak ada, mereka akan bergabung, membentuk suatu kerjasama antara kedua sel itu untuk membentuk suatu warna. Gitu. Mungkin kalau misalnya saya kecepatan atau langsung unmute untuk ditanyakan ya. Oke. Kita lanjut lagi ke kayak gini contohnya. Ada pertama dari luarnya ada ganglion sel. Ganglion sel itu sel yang ada di bagian luar yang pertama kali kena di bagian si sensoriknya. Ganglion sel nanti gitu. Dari bipolar cell baru terus ini ke sel rod dan juga sel con. Baru di sini ada bagian pigmented layer-nya gitu.